Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah bahas bahwa ketika kesadaran atau keberkahan akan memberikan kecukupan dalam diri kita, lain halnya dengan ketidakberkahan, walaupun mungkin seolah-olah Allah berikan kecukupan, namun sesungguhnya seperti seekor kucing yang mengejar ekornya. Teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa ketika kebahagiaan atau kesuksesan disandarkan kepada hal-hal yang bersifat materi, maka semua hal yang tautan yang berkaitan dengan materi maka akan menjadi sesuatu yang dikejar. Kalau kita ingin melihat nilai seseorang, maka lihatlah apa yang menjadi the biggest of the life, apa yang dicari, the concern of the life, apa yang diutamakan dalam hidupnya, maka itulah nilai seseorang. Teman-teman yang dirahmati Allah, ketika Barat mencoba memenuhi seluruh kebutuhan materinya, namun ternyata di akhir kisahnya mereka masih belum menemukan apa itu kebahagiaan. Mereka mencoba mencari, menggali, mendalami dengan membuat seminar, dengan membuat film dan seterusnya yang bertema bagaimana mencari kebahagiaan, how the founding the happiness, bagaimana menemukan kebahagiaan. Padahal kalau mereka melihat kecukupan, kedudukan, semua mereka miliki, namun kenapa mereka masih mencari bagaimana menemukan kebahagiaan? Teman-teman dirahmati Allah, pertanyaan adalah apa itu kebahagiaan? Kalau kebahagiaan itu ditanya bentuknya apa, bentuknya bagaimana, bulat, apa segitiga, apa segi empat, apa warnanya, beli di mana, pesannya bagaimana, tentu inilah sesuatu yang harus kita renungkan. Ternyata teman-teman, kebahagiaan bukanlah materi, karena tidak berwujud, tidak berwarna, tidak ada pabriknya dan sebagainya. Karena itu bukan benda. Sedangkan mereka, para kaum materialis, berharap menemukan kebahagiaan dengan memperbanyak benda, mengejar benda. Kalaupun seandainya bahagia, tentu tidak akan seberapa. Kalaupun bahagia, tentu sangat sementara. Saya mengilustrasikan demikian, teman-teman. Pada suatu hari, kami sekeluarga pernah berjalan dalam perjalanan safar. Kemudian di tengah perjalanan kami mampir di tempat rest area. Dan kami sepakat untuk mengisi waktu dengan memberikan bekal makanan pada seluruh anggota keluarga kita. Akhirnya kita pesan makanan, dan qadarullah ketika itu sedang antri di akhir pekan, yang cukup panjang dalam tempat restoran. Lalu saya menghitung waktu saya antri dengan waktu saya ketika pesan makanan itu sampai lebih dari 65 menit. Saking panjangnya antriannya. Lalu ketika hidangan sudah disiapkan, kami makan, dan tahu teman-teman waktu yang diperlukan tidak lebih dari 15 menit. Jadi apa yang kita kejar, apa yang kita siapkan jauh lebih menyita perhatian kita dibandingkan kita menikmati hasil dari apa yang kita perjuangkan tadi. Waktu yang diperlukan untuk makan hidangan tadi hanya kurang lebih 15 menit. Tapi untuk menyiapkan dan mendatangkannya lebih dari 60 menit. Nah, sebagaimana ketika, mohon maaf, proses bagaimana
seorang manusia ya mendapatkan pasangannya. Mungkin di awal dengan ta'aruf. Ketika sudah ta'aruf ya khitbah. Kemudian ketika khitbah membicarakan tanggal, akad, resepsi dan sebagainya, sampai terjadinya prosesi akad nikah. Itu sangat panjang. Ya. Dengan waktu yang cukup panjang itu, maaf teman-teman, ya, seorang suami istri pasti mengejar apa yang disebut dengan malam pertama. Dan teman-teman pasti tahu, ya, ketika malam pertama itu, ya, yang namanya malam pasti hanya satu malam. Dan kenikmatan yang didapat itu pun hanya beberapa jam, bahkan mungkin lebih kurang dari itu. Bandingkan dengan proses tadi ta'aruf, kemudian khitbah, kemudian persiapan, resepsi dan sebagainya yang makan waktu mungkin hampir 1 tahun dibandingkan dengan nikmat yang dirasakan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, dunia itu sebagaimana jari kita ditelupkan ke dalam lautan kemudian diangkat. Nikmat dunia itu adalah yang jatuh setetes, dan nikmat akhirat adalah seperti lautan yang tersisa. Maka sekali lagi ketika kita bicara kenikmatan dunia, yang ada adalah 2, yaitu yang pertama, nikmat dunia itu tidak seberapa, dan nikmat dunia hanya sementara. Maka orang-orang yang akan mengejar keberkahan akan mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih besar, jauh lebih agung, dan jauh lebih mulia dibandingkan kenikmatan dunia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.